Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Muhammad Aditya Ramadan dengan NIM 24650091. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengantar bahasa pemrograman logika dalam kurung prolog. Oke, berikutnya presentasi ini akan memperkenalkan Anda pada prolog, sebuah bahasa pemrograman revolusioner yang berdiri untuk programming in logic. Berbeda dari bahasa prosedur yang dominan, prolog menawarkan paradigma deklaratif di mana fokusnya adalah mendefinisikan fakta dan aturan suatu permasalahan. Nah, membiarkan sistem melakukan penalaran logis untuk mencapai solusi. Oke, berikutnya. Apa itu prolog? Mari kita memahami tentang paradigma deklaratif ini. Oke. Prolog dikembangkan pada awal 1970-an dan merupakan salah satu bahasa pemrograman logika tertua. Inti dari prolog adalah bahwa programmer tidak perlu menentukan bagaimana masalah harus diselesaikan, melainkan hanya menyatakan apa yang benar dan kapan suatu hal menjadi benar. Prolog kemudian menggunakan mekanisme inferensi seperti unifikasi, backtracking, dan resolusi untuk menyimpan jawaban dari basis pengetahuan yang tersedia. Oke, berikutnya. 3 elemen dasar prolog: fakta, aturan, dan pertanyaan. Lanjut. Nah, program prolog dibangun dari 3 komponen utama. Fakta adalah pernyataan kebenaran sederhana tentang menghubungkan antara objek, misalnya suka Andi, suka apel, seperti itu. Aturan mendefinisikan relasi bersyarat menggunakan simbol jika yang memungkinkan prolog menyimpulkan kebenaran baru, misalnya senang X, suka X, apel, dalam kurung terakhir. Pertanyaan adalah cara kita berinteraksi dengan program, meminta prolog untuk mencari deduksi atau nilai variabel yang memenuhi suatu tujuan logis. Oke, berikutnya. Alur kerja dasar prolog. Untuk menggunakan prolog, kita pertama-tama membuat file program yang berisi semua fakta dan aturan yang kemudian dimuat ke dalam interpreter prolog seperti SWI prolog. Setelah dimuat, interpreter siap menerima pertanyaan dari pengguna. Prolog akan memulai pencarian solusi dengan mencocokkan pula dan mencoba semua kemungkinan jalur secara sistematis hingga menemukan jawaban atau menyimpulkan bahwa tidak ada solusi yang memenuhi tujuan yang diberikan. Oke, lanjut. Contoh represi logika. Prolog sangat efektif untuk mempresentasikan struktur hubungan. Sebagai contoh, kita bisa mendefinisikan fakta dasar seperti ayah, selamat, amin, dan ibu, ganti, amin. Kemudian, kita dapat membuat aturan yang lebih kompleks seperti mendefinisikan kakek, cucu sebagai seseorang yang adalah ayah dari orang tua si cucu. Dengan aturan ini, kita bisa menanyakan siapa kakek dari Badu, dan prolog akan secara logis merangkai fakta yang ada untuk memberikan jawaban yang benar, seperti itu. Nah, baik, itu saja penjelasan dari saya tentang pengantar bahasa pemrograman logika prolog, seperti itu saja. Baik, mohon maaf jika ada kendala atau kurangnya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.